gue ya sebenarnya adalah penonton pasif ya tentang huru-hara dunia perskincarean yang ada di TikTok. Cuman gue menyimak dari sejak kemunculannya Doktif ya di TikTok, mulai mulai melek gitu. Dari Doktif gue kenal dokter-dokter yang lain kayak dokter Ika, dokter Nanang, sama influencer-influencer yang lain juga gitu ya. Jadi gue sebenarnya juga menyimak banget, cuman gue nggak muncul aja gitu ya, nggak terlalu banyak speak soal ini gitu. Tapi kejadian beberapa malam yang lalu ya, yang tim itu melabrak Doktif rame-rame ya, satu lawan banyak, itu cukup mengantarkan gue tuh ke puncak kemuakan gue ya. Gila itu ya. Sementara brand-brand lain, brand owner yang lain itu berbenah diri, mulai kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena dulu pernah dikritik oleh Doktif ya. Brand yang satu ini malah melakukan perlawanan balik, melebarkan isu kemana-mana, tapi dari awal tuh salah langkah mulu. Ya gimana nggak salah langkah? Timnya aja orang-orang yang nggak pernah, apa ya, kalau gue bilang tuh nggak bisa mikirin cara yang elegan gitu buat menghadapi masalah seperti ini. Coba deh lihat timnya. Tim huru-hara semua yang kalau disenggol orang bacok, senggol orang bacok ya. Saran gue SS ganti tim deh, ganti orang. Jangan tim-tim yang suka ngehuru-hara kayak begitu dipiara ya. Itu namanya menggali kuburan sendiri. Balik ke VT Abang ya. Tadi gue bilang ya, gue adalah mantan marketing sales di sebuah perusahaan farmasi plat merah, dan gue berkantor di distributornya. Jadi untuk alur distribusi sedikit banyak gue paham, walaupun gue bukan master banget gitu ya. Jadi sedikit ya, gue dulu di distributor waktu itu ya, di kerjaan yang lama. Walaupun kita perusahaan plat merah ya, walaupun kita perusahaan farmasi plat merah, kita juga menerima kok, ada menerima ketika kita barang kita bermasalah, produk kita bermasalah, kita tetap menerima surat instruksi dari BPOM. Apakah itu penarikan, apakah itu perubahan semacam slogan marketing yang dikritik gitu kan, yang terlalu overclaim, yang terlalu bahasanya tidak mencerminkan produknya, misal ya. Nah, kalau untuk soal penarikan, ada ya, produk gua juga dulu pernah menerima surat instruksi penarikan dari BPOM. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan ya? Karena ini perusahaan ya, perusahaan bukan perorangan. Jadi data penjualan, data soal distribusi itu semuanya ada. Mau itu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, ada ya. Jadi ketika ada instruksi penarikan produk oleh BPOM, ya kita mau nggak mau, gue sebagai salah seorang tim lapangan, gue turun ya, ikut turun ke outlet-outlet, kita datengin satu-satu. Pak, Bu, produk ini masih ada nggak di toko ini? Kalau masih ada, produk ini, batch ini, kita tarik gitu. Apakah sampai situ aja? Enggak ya. Kalau mau menarik produk dari toko, yang apalagi itu sudah lama dan sudah lunas dibayar ke distributor, mau nggak mau kita harus kasih kompensasi dong, atau solusi yang sepadan gitu ya. Karena apa? Karena produk kita yang ada di toko ini itu punya mereka gitu. Jadi kita mau nggak mau harus ganti. Apakah itu nanti kita ganti dengan produk yang sama, dengan batch yang baru yang sudah tidak bermasalah ya, atau uangnya kita kembalikan, atau nanti potong tagihan di transaksi berikutnya ya. Bisa bermacam-macam ya solusinya, tapi intinya adalah toko tidak dirugikan gitu. Nah, kita beralih ke brand ini ya.
kalau gue perhatiin ya, di seantero sosmed, itu antara owner dan resellernya ini seperti ada gap gitu. Seperti ada gap yang beberapa poin aturannya itu merugikan reseller gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada beberapa reseller itu yang nge-spill, beberapa reseller yang merasa dirugikan lah, ini apa segala macem, yang kejadiannya udah lama gitu ya. Jadi si produk etiket birunya ini, dia bilang sudah tidak diproduksi sejak 2 tahun yang lalu ya. Kenapa sampai sekarang masih ada di toko-toko online reseller-resellernya gitu loh. Jadi kalau gue aja ya, yang perusahaan gue yang lama itu BUMN Farmasi ya, BUMN itu udah gila coy levelnya. Ini sekelas skincare milik seseorang ya. Ya mungkin PT, tapi ya mau dibandingin sama BUMN Farmasi nggak level kan. Nah, dia juga pasti punya data dong, data tentang resellernya, data tentang produk-produknya yang ke reseller ini produknya apa aja, ke reseller yang itu produknya apa aja yang ada. Semuanya juga datanya tuh juga pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Jadi ketika menerima surat perintah penarikan dari BPOM, ya dia tinggal ngecek gitu loh ke resellernya satu-satu gitu. Emang ada berapa banyak sih resellernya? Gitu. Kalau perlu ya dari resellernya juga diinstruksiin ke, misalnya ada beberapa pembagian lagi di bawahnya, ya udah tinggal diinstruksiin aja. Itu gampang sebenarnya kalau datanya ada gitu. Yang kedua, kalau memang dia care ya. Kalau gue lihat sih kemungkinannya cuma kemungkinan yang kedua ya. Ini tentang seberapa jauh dia peduli dengan resellernya gitu. Terus kalau dia peduli dengan resellernya ya, dia pasti bisa gampang itu ya. Produk-produk dia etiket biru itu yang masih ada di reseller, dia tinggal tarik. Nah, sekarang masalahnya kenapa produk itu masih ada di etalase online ya. Mungkin beberapa hari ini katanya ada yang udah hilang-hilang ya karena kasus labrak-labrakan itu ya. Tapi beberapa hari sebelumnya katanya banyak loh, banyak ya yang jual ya. Nah, itu kenapa? Ya satu-satunya alasan adalah reseller sudah keluar modal dan tidak ada kompensasi untuk mengganti produk ini. Makanya produk ini diduitin lagi gitu loh. Itu logikanya tuh di situ. Gitu ya. Kalau misalnya si produk ini sudah diganti kerugiannya sama owner, ya produk itu nggak akan ada di pasaran. Simple sebenarnya distribusi itu. Ya. Sekarang ownernya tantrum ke sana sini. Dari mana dapat? Dari siapa dapat? Loh, kalau cuma satu ya, kalau di seantero sosmed, di seantero toko online itu hanya 1 atau 2 seller yang jual, itu berarti reseller ya. Berarti itu resellernya yang nakal. Tapi kalau resellernya banyak banget yang jual ya, banyak banget ya resellernya yang menyediakan produk itu, yang menjual produk itu sampai sekarang masih ada. Tanggung jawabnya di siapa? Gitu.